Februari tahun 1945, Perang Dunia Kedua mendekati puncaknya. Namun di kedalaman dingin laut Norwegia, pertempuran masih berkecamuk. Bagi kami, awak kapal selam HMS Venturer, setiap misi adalah perburuan mematikan di wilayah musuh. Kami adalah predator tak terlihat, berlayar dalam kegelapan, mencari jejak U-boat Jerman yang bersembunyi. Sebagai kapten, Letnan Commander Harry S. Hubon. Beratnya tanggung jawab terasa di setiap detik. Pada tanggal 9 Februari itu, kami berlayar di dekat Pulau VJ. Udara dingin, laut bergelombang. Tugas kami sederhana, melacak dan melumpuhkan setiap kapal selam musuh yang berani memasuki perairan ini. Kami adalah bagian dari mata dan telinga Angkatan Laut Britania Raya. Dan di bawah permukaan, kami adalah pemburu utama. Ketegangan di ruang kontrol selalu terasa. Tapi pada hari itu, ada sesuatu yang berbeda. Operator sonar kami melaporkan suara yang tidak biasa. Desauan mesin diesel yang samar bergerak di kedalaman. Bukan kapal permukaan, bukan juga kapal dagang. Semakin kami mendekat, semakin jelas sinyal itu. Itu adalah kapal selam, sebuah U-boat Jerman, dan bukan U-boat sembarangan. Laporan intelijen menyebutkan U-864, kapal selam tipe 19D2, yang sedang dalam misi rahasia menuju Jepang, membawa muatan vital yang mungkin mencakup teknologi roket atau bahkan uranium. Situasi ini unik, belum pernah terjadi sebelumnya. Dua kapal selam bergerak dalam 3 dimensi di bawah air, saling memburu. Itu adalah duel paling kompleks dalam sejarah peperangan laut. U-864 dengan snorkelnya bergerak zigzag, mencoba menghindari deteksi sambil tetap menjaga kecepatan. Kami harus menanggapi gerakan tak terduga ini. Saya tahu ini adalah kesempatan langka, dan jika kami gagal, kapal selam itu mungkin akan membawa teknologinya ke musuh kami di Pasifik. Perhitungan harus sempurna. Kami tidak bisa menggunakan sonar aktif karena itu akan mengungkapkan posisi kami. Jadi, dengan hanya mengandalkan hidrofon pasif, saya dan perwira pertama saya, Letnan Robert F. Bob Williams, harus memprediksi pergerakan U-864 dalam 3 dimensi, memperhitungkan kecepatan, kedalaman, dan manuver menghindar yang dilakukan musuh. Setiap detik adalah neraka, diisi dengan bisikan perintah, pensil yang menari di atas grafik, dan suara ping yang sesekali. Ini seperti permainan catur mematikan, di mana papan catur adalah lautan dan bidaknya adalah baja raksasa yang bergerak senyap. Setelah berjam-jam kucing-kucingan di bawah air, dengan presisi yang hanya bisa dicapai melalui pelatihan intensif dan sedikit keberuntungan, saya membuat keputusan pada jam 12:12 siang. Berdasarkan perhitungan saya tentang posisi target yang diprediksi, saya memerintahkan peluncuran 4 torpedo Mark 23, satu persatu, dengan selang waktu tertentu, membentuk pola penyebaran. Saya mempertaruhkan segalanya pada prediksi ini. Waktu berlalu dengan lambat, diwarnai keheningan yang memekakkan telinga di ruang kontrol. Setiap kru menahan napas, mata terpaku pada jam. Menunggu 1 menit, 2 menit. Lalu, akhirnya, sebuah ledakan dahsyat mengguncang Venturer, kemudian diikuti oleh 2 ledakan lagi. Dan suara rintihan logam yang patah. Operator sonar berteriak, "Hit! Hit! Hit!" U-864 telah dihantam, pecah berkeping-keping di kedalaman, dan tenggelam ke dasar laut bersama seluruh awaknya. Itu adalah kemenangan yang luar biasa. Tidak hanya bagi HMS Venturer dan Angkatan Laut Britania Raya, tetapi juga bagi sejarah peperangan laut. Untuk pertama kalinya, dan satu-satunya dalam sejarah, sebuah kapal selam telah berhasil menenggelamkan kapal selam musuh yang sedang menyelam. Itu adalah bukti kehebatan awak saya, akurasi perhitungan kami, dan keberanian untuk mengambil risiko yang belum pernah ada sebelumnya. Kami naik ke permukaan, melihat puing-puing kecil yang tersisa dari apa yang tadinya adalah U-864. Sebuah pengingat bisu akan duel yang mematikan di kedalaman.